semakin mendekat, akhirnya Sasa pun menepikan mobilnya. Dia melihat jelas. Jadi lampu-lampu bolam itu tertata dengan rapi, dan di situ ada sebuah kafe. Kafe ini terbuat dari bambu-bambu. Barulah dia itu berada di sebuah warung. Tapi warungnya ini beda, nggak seperti warung yang disinggahi Sasa. Nah, warung ini jorok banget, dan beliau itu mendekat ke arah Sasa. Sasa ditanya lagi, jenengan ini menungso. Ini Sasa ngapain kok parkir mobil di tempat yang kayak gini? Tempatnya itu sepi, dan di samping itu memang bener banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah dan baunya busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah dari Sobat Gembara yang bernama Sasa, yang dalam hal ini dia ingin menceritakan pengalaman yang dia alami ketika melintasi Alas Kumitir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira 1 tahun yang lalu ketika kami mau menuju ke daerah Banyuwangi, kami ini sempat ngobrol dengan seorang teman yang terbiasa pulang pergi dari Surabaya Banyuwangi. Kami minta saran apakah ada jalur alternatif menuju ke Banyuwangi. Nah, teman kami ini menyarankan supaya kami melewati Alas Kumitir. Karena yang pertama, selain pemandangannya itu bagus, jalannya juga sudah enak, dan yang terpenting adalah menghindari macet. Tapi waktu itu kami belum sempat mencoba lewat Alas Kumitir itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lewat Alas Kumitir atau mungkin sering, bahkan bisa komentar di bawah. Kami juga ingin tahu, mungkin ada cerita-cerita mistis dari teman-teman, atau kalaupun memang belum pernah ada kejadian mistis, ya tidak ada masalah. Yang penting ada input bagi kami tentang Alas Kumitir itu, karena jujur kami juga penasaran sebenarnya. Dan cerita yang akan kami ceritakan kali ini tentu ceritanya berhubungan dengan Alas Kumitir. Cerita ini dikirimkan oleh Sobat Kembara namanya Sasa. Jadi Sasa ini tinggal di sebuah daerah di Pandaan, Jawa Timur. Mungkin ada teman-teman juga yang berasal dari sana, bisa komen di bawah. Tapi aktivitas sehari-hari Sasa ini lebih banyak di Surabaya, karena kantor dia ini di Surabaya. Di sekitaran tahun 2014, menurut Sasa ini adalah tahun yang paling kelam, tahun yang paling membuat dia terpuruk, karena pada waktu itu ceritanya Sasa ini sudah tunangan dengan seorang laki-laki, dan kira-kira kurang 2 bulan lagi mereka ini menikah. Waktu itu undangan, gedung, dan juga pemesanan catering ini sudah dibayar semua DP-nya. Jadi tinggal dijalankan acara itu. Ternyata menjelang hari H, detik-detik menjelang hari H, si calon suami Sasa ini
memutuskan Sasa secara sepihak. Begitupun juga dengan orang tua dari calonnya Sasa ini. Nah, tentu keputusan ini membuat keluarga Sasa itu tidak terima. Akhirnya ketika dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan, tidak ada jalan keluar kecuali mereka harus pisah. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, Sasa ini benar-benar terpukul. Dia sering kali ketika kerja itu nggak bisa fokus karena kepikiran masalah ini. Yang dipikirkan Sasa waktu itu bagaimana ini harus menghadapi orang-orang. Sementara semua undangan sudah tersebar dan banyak orang yang tahu bahwa Sasa ini mau menikah. Nah, hal itu berjalan sampai sekitar 1 mingguan. Dan tiba-tiba pimpinan Sasa di kantor itu bilang ke Sasa, udahlah Sa, nggak usah kamu pikirin soal gitu-gitu. Yang punya masalah kayak kamu ini banyak, nggak cuman kamu. Cobalah kamu ambil cuti. Sudah 1 tahun ini kan kamu nggak ambil cuti. Nah, awalnya Sasa ini mengabaikan nasihat dari bosnya itu. Setelah jam istirahat ini selesai, barulah Sasa ini mulai berpikir, kayaknya memang dia harus cuti. Nah, Sasa ini punya kakak perempuan yang sudah berkeluarga. Dia tinggal bersama keluarganya di daerah Banyuwangi. Biasanya Sasa dan keluarga sering berkunjung ke sana, rame-rame naik mobil. Dan biasanya Sasa selalu lewat Alas Kumitir. Nah, waktu itu karena yang ada di pikiran Sasa, dia pengen ke Banyuwangi, ke kakak perempuannya itu. Akhirnya Sasa pun mengajukan cuti ke bosnya. Dia cuti mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena setiap hari Sabtu Sasa ini libur, dan hari itu masih hari Rabu. Jadi rencananya hari Jumat malam Sasa berangkat menuju ke Banyuwangi sampai beberapa hari kemudian. Nah, singkatnya bosnya ini pun ACC cutinya Sasa. Dia izin ke orang tuanya dan dia sempat mengabarkan ke kakaknya yang ada di Banyuwangi itu. Nah, sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa Sasa buru-buru kepingin ke Banyuwangi. Karena dia ini seringnya curhat dengan kakak perempuannya itu. Dan suami dari kakak perempuannya atau kakak ipar Sasa ini juga orangnya enak diajak ngobrol. Dia bijaksana kalau ngasih solusi-solusi. Pada waktu itu sebenarnya setelah keluarga Sasa mendapatkan informasi ini, informasi bahwa mereka nggak jadi nikah, kakak ipar Sasa itu sudah menghubungi Sasa secara langsung. Intinya waktu itu Sasa ini dimotivasi, dikasih semangat supaya dia nggak loyo menjalani kehidupan dan supaya dia ini bangkit lagi. Nah, tapi waktu itu Sasa masih butuh. Dia pengen curhat lagi dengan kakak dan juga kakak iparnya. Singkatnya, hari Jumat, Sasa ini sudah siap-siap dari siang. Jadi, dari Pandaan dia menuju ke Surabaya ke kantor itu, dia sudah membawa barang-barang pribadi untuk pergi ke Banyuwangi. Jadi, Sasa ini pakai mobil. Setelah pekerjaan itu selesai, sekitar jam 6:30 malam, dia langsung menuju ke Banyuwangi. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa setiap kali ke Banyuwangi, Sasa itu selalu lewat Alas Kumitir. Tapi kali itu, dia ini berangkat sendirian. Nggak pernah sebelumnya dia bawa mobil sendiri, dia pergi sendiri menuju ke Banyuwangi. Biasanya bersama keluarga. Tapi karena waktu itu sudah, dia ini benar-benar merasa kepepet. Dia butuh untuk ketemu kakaknya, dia butuh healing, dan dia butuh suasana baru, jadi dia paksakan berangkat sendiri, meskipun itu malam hari. Jadi yang terjadi waktu itu, setiap 10 menit sekali, kakak perempuan dan juga kakak iparnya Sasa ini terus menghubungi Sasa. Udah dari mana, Sa? Nah, Sasa cuma jawab, ini masih di jalan, Bang. Udah jangan telepon terus. Tapi namanya kakak perempuan dan kakak ipar Sasa ini mungkin khawatir waktu itu. Karena mereka tahu Sasa ini bawa mobil sendirian. Dan mereka juga tahu bahwa Sasa ini selalu lewat Alas Kumitir. Jadi mereka khawatir. Ya sekitar 10 menit sampai 15 menit sekali, mereka terus telepon. Akhirnya ketika masuk di Alas Kumitir, mereka ini masih terus telepon. Dan si Sasa bilang, Kak ini aku sudah masuk Alas Kumitir, nggak usah telepon dulu, jalannya belok-belok. Oh ya wes, nanti setengah jam lagi tak telepon. Nah, Sasa pun fokus di jalan itu. Pada saat melewati beberapa tikungan, dia belum merasakan keanehan-keanehan. Sampai kemudian
dari kejauhan dia melihat ada lampu-lampu bolam yang tertata rapi, persis seperti kafe tradisional yang ditata demikian cantik, itu terlihat dari kejauhan. Nah, Sasa ini hampir sering lewat Alas Gumitir, tapi waktu itu dia juga heran. Karena baru kali itu dia malam hari lewat Alas Gumitir, dan yang kedua, kok ada kafe di sini. Jadi dia melambatkan laju mobilnya. Nah, kafe itu posisinya ada di sebelah kiri. Semakin mendekat, akhirnya Sasa pun menepikan mobilnya. Dia melihat jelas. Jadi lampu-lampu bolam itu tertata dengan rapi, dan di situ ada sebuah kafe. Kafe ini terbuat dari bambu-bambu. Nah, di situ banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong. Jadi mereka ngobrol, ada yang bercanda-canda. Nah, dari situlah Sasa ini tertarik. Dia pun kemudian memarkirkan mobilnya, dan dia turun mendekat ke arah situ. Nah, keanehan pertama yang belum disadari oleh si Sasa. Jadi Sasa ini tahu, mereka anak-anak muda yang nongkrong di sana ini awalnya mereka terbagi di beberapa kelompok. Ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Ketika Sasa ini masuk ke pintu masuk itu, mereka ini langsung diam, senyap, dan memandang ke arah si Sasa. Nah, itu sebenarnya keanehan pertama yang belum disadari oleh Sasa. Tapi waktu itu dia sempat kaget, loh. Ini kenapa orang-orang aku masuk kok ngelihat semua, dan mereka ini langsung diam. Nah, Sasa pun juga akhirnya merasa aneh. Ini prank atau apa? Kok aneh banget? Tapi dia tetap jalan. Sampai dia menuju ke sebuah meja. Di situ dia order sesuatu. Nah, yang meladeni ini adalah seorang nenek-nenek tua. Beliau itu pakai baju kebaya, rambutnya sudah putih semua, dan di situ ada 2 orang perempuan lainnya. Nah, 2 orang perempuan inilah yang berdiri awalnya, sedangkan si nenek-nenek ini masih duduk di sana sambil terus ngeliatin Sasa. Jadi pandangannya itu memang agak aneh si nenek-nenek ini. Sedangkan si perempuan 2 ini salah satunya tanya ke Sasa, mau pesan apa? Pesan apa ya? Ada makan apa aja? Dijelaskan di situ. Ada nasi goreng ini menunya, Kak. Ditunjukkan di situ, dia baca menunya. Yang menunya hampir sama dengan warung-warung yang lain. Ada nasi goreng, ada capcay, ada juga cemilan-cemilan, kopi, teh, dan lain sebagainya. Nah, karena Sasa ini belum terlalu lapar, dia pun pilih menu mie instan. Dan dia pesen 1 gelas teh hangat. Setelah itu, si perempuan 2 ini pun masuk ke dalam. Dan si nenek ini masih terus ngeliatin ke arah Sasa. Nggak lama setelah itu, si nenek ini pun ngomong ke Sasa, tanya sesuatu. Dari mana, Mbak? Oh, saya dari Surabaya, mau ke Banyuwangi. Oh, jenengan ini manusia toh. Nah, inilah keanehan kedua yang belum disadari oleh si Sasa. Pertanyaan nenek-nenek ini. Dia tanya, kamu ini manusia apa? Tentu waktu itu Sasa menjawab, iyalah, Nek. Waktu itu dikiranya Sasa mungkin nenek ini bercanda, pertanyaan bersifat candaan. Jadi dijawab sama Sasa, iyalah, Nek, masa hantu. Tapi raut wajah nenek ini serius. Oh iya. Setelah itu akhirnya Sasa ambil tempat. Nah, si orang-orang yang tadi, anak-anak muda yang tadi, yang sempat diam sejenak, mereka ini ngobrol lagi, melanjutkan lagi, ada yang bercanda lagi. Nggak lama setelah itu, sebelum mie instan Sasa ini dihidangkan, satu persatu dari mereka ini, anak-anak muda yang nongkrong tadi, ini bubar satu persatu. Sampai kemudian mereka ini benar-benar pergi dari sana. Dan tinggallah Sasa sendirian di situ. Akhirnya nggak lama setelah itu, mie instan ini pun dihidangkan. Yang dicicipi lebih dulu oleh Sasa ini adalah teh hangatnya. Nah, pertama kali dia mencicipi teh hangat ini, belum banyak. Yang diseruput itu belum banyak. Dia merasakan teh ini kok agak aneh rasanya. Bukan teh seperti biasa. Dia ingat-ingat lagi, ini kayak apa ya? Terus dicoba lagi. Ternyata sama sekali rasanya ini bukan kayak teh. Nah, dari situ dia, sudahlah, nggak mau ambil pusing. Dia coba cicipin mie instannya. Dia sudah berpikir dari awal, kalau mie instan nggak mungkin lah beda. Semua mie instan ya rasanya sama. Begitu dia cicipi mie instan kuah ini, langsung di situ Sasa sekali lagi merasakan kok kayak gini rasa mie instannya, kok bener-bener nggak kayak mie instan.
Ini merek apa? Nah, dia coba lagi. Dicoba lagi 1 sendok, ternyata memang bener rasanya aneh. Dan menurut saya ini kayak bukan mie instan. Rasanya bener-bener nggak karu-karuan. Nah, setelah dia memastikan kalau makanan dan teh hangat ini nggak layak dihidangkan, Sasa pun diem. Dia sebenarnya sudah mau bayar dan mau pergi. Tapi karena di situ si nenek-nenek ini masih di sana, Sasa pun nggak enak kalau nggak menghabiskan makanan ini. Jadi akhirnya pelan-pelan dia sambil makan. Terus sambil makan tiba-tiba setengah jam barulah mie instan ini habis. Dan teh hangat itu hanya habis separuh. Jadi tinggal separuh di meja itu. Setelah itu belum sempat Sasa ini membayar, dia merasakan kepalanya itu agak pusing. Nah, tiba-tiba bangunan yang dilihat Sasa ini goyang dengan sendirinya. Dia ingat terakhir kali dia mengalami hal yang semacam ini 2 tahun sebelumnya. Dan dari situ Sasa ini mengira bahwa dia terkena serangan vertigo. Jadi suasananya itu muter-muter. Aduh, kok kayak gini? Nah, Sasa ini berusaha menuju ke kasir, dia bayar, dan kemudian dia putuskan mau tidur di mobil. Belum sempat sampai kasir, dia merasakan mual, dan akhirnya dia nggak bisa nahan, si Sasa ini muntah di situ. Muntah-muntah sampai dia ini nggak bisa nahan. Muntahnya itu banyak sekali. Jadi mie instan yang dimakan tadi ini keluar semua. Nah, anehnya, sosok nenek-nenek dan 2 orang perempuan tadi ini sama sekali nggak membantu Sasa. Mereka ini hanya ngelongok dari balik meja yang tinggi itu, ngelongok menyaksikan Sasa yang tersiksa dengan muntahnya itu. Nah, sampai-sampai Sasa ini terjatuh. Dia benar-benar nggak bisa nahan pusingnya itu, dan dia mual, dia terjatuh. Dari situlah dia sudah nggak ingat apa-apa lagi. Barulah dia itu berada di sebuah warung. Tapi warungnya ini beda, nggak seperti warung yang disinggahi Sasa. Nah, warung ini jorok banget. Dan di situ masih ada sosok nenek-nenek ini. Tapi 2 perempuan yang tadi ini sudah nggak ada. Nah, sosok nenek-nenek yang sempat dilihat Sasa itu, ini beliau itu bajunya nggak tertata rapi. Jadi bajunya acak-acakan, rambutnya juga acak-acakan. Dan beliau itu mendekat ke arah Sasa. Sasa ditanya lagi, jenengan ini menungso toh? Kamu ini manusia apa? Lah, Sasa tentu menjawab, loh, saya manusia, Mbak, saya manusia, Nek. Kenapa kok nenek kayak gitu? Harusnya kamu nggak di sini. Ini bukan tempat kamu ini. Nah, si sosok nenek-nenek ini pun pergi membelakangi Sasa. Dari situ Sasa nggak ingat apa-apa lagi. Nah, nggak beberapa lama setelah itu, dia kemudian membuka mata pelan-pelan. Barulah di situ Sasa menyadari kalau dia sudah ada di rumah sakit. Di situ Sasa melihat ada kakak perempuannya dan ada suami kakak perempuannya. Di situ juga ada beberapa suster yang lagi sibuk masang infus. Terus Sasa tanya ke kakaknya, "Loh, Mbak, kok Mbak di sini? Aku di mana ini, Mbak?" "Udah, kamu di rumah sakit." "Sudahlah, nanti aja tak jelasin." Terus karena posisi Sasa waktu itu masih lemas, dia pun akhirnya nggak sadar, dia tertidur lagi. Nah, dalam tidurnya inilah dia ada lagi di sebuah warung. Warung ini benar-benar mau runtuh. Jadi kondisi atapnya itu sudah mau ambruk. Di situ sekali lagi Sasa melihat ada sosok nenek-nenek, rambutnya putih semua dan acak-acakan. Karena dia tahu nenek ini pasti yang ditanyakan masih sama. Pasti yang ditanyakan seperti sebelumnya. Kamu manusia bukan? Pasti seperti itu. Jadi di situ Sasa sudah bisa membayangkan. Nah, ternyata benar, sosok nenek ini jalan mendekat ke arah Sasa, dan raut wajahnya waktu itu benar-benar lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Si nenek ini tanya, "Sampeyan iki menungso apa? Kamu itu loh manusia apa?" Loh, terus Sasa jawab, "Iya, Mbak, saya manusia, Mbak. Kan sudah saya bilang kamu nggak boleh ke sini. Ini bukan tempatnya manusia. Ini bukan tempatnya manusia. Kamu itu nggak nurut dikasih tahu orang tua." Terus nenek ini pergi lagi. Nah, hal semacam itu dialami Sasa sekitar 4 kalian. Dia 4 kali ketemu sosok nenek-nenek ini. Dan nenek ini selalu mempertanyakan hal yang sama. Apakah kamu manusia? Selalu tanya seperti itu. Dan di situ akhirnya Sasa ini bangun lagi. Dia masih ada di rumah sakit. Kakaknya jaga di sana. Sementara suami kakaknya ini sudah pulang. Disinilah akhirnya Sasa tanya, "Mbak, aku apa? Oh, aku ini kenapa?" Disinilah kakaknya Sasa itu cerita.
Jadi pada malam itu, kakaknya Sasa ini terus menelpon HP-nya Sasa. Tapi waktu itu nggak diangkat oleh Sasa. Sebenarnya kakaknya ini sudah khawatir. Kenapa sih kok nggak diangkat? Sampai sekitar 20 menit kemudian, mereka coba telepon lagi di HP-nya Sasa. Ternyata masih nggak diangkat. 30 menit kemudian, ditelepon lagi. HP-nya nggak diangkat. Barulah mereka ini mulai gelisah, mulai panik. Ini harus ngubungin siapa lagi. Karena Sasa ini terus-terusan nggak ngangkat telepon. Akhirnya 1 jam kemudian, dicoba ditelepon. Masih tetap nggak diangkat. 1,5 jam kemudian ditelepon lagi. Jadi per 30 menit ini selalu ditelepon. Tapi Sasa nggak mengangkat teleponnya. Barulah sekitar 3 jam lebih kemudian, kakaknya ini telepon, yang ngangkat itu laki-laki. Nah, yang ngangkat HP-nya Sasa ini laki-laki. Beliau bilang, Mbak, Bu, maaf. Ini HP-nya saya selamatkan. Ini nggak tahu ini adiknya atau anaknya. Saya temukan tadi pingsan di daerah Alas Gumitir. Loh, ini Bapak siapa? Saya sopir truk. Ini saya sama teman saya. Mbaknya langsung ke sini aja, ke RSUD. Ini adiknya di sini. Oh iya ya Pak. Bapak tunggu di situ dulu ya. Akhirnya ditunggulah oleh sopir ini. Gak lama kemudian, kakaknya Sasa dan suami kakaknya ini datang, ketemu dengan sopir ini. Jadi HP-nya Sasa diserahkan dan 2 orang sopir ini pun cerita. Jadi mereka ini dalam perjalanan menuju ke Bali, melewati Alas Gumitir. Mereka selalu lewat sana. Mereka menggunakan mobil box. Dari kejauhan mereka ini melihat ada mobil. Mobil ini nggak terlihat kayak parkir. Jadi mobil ini kayak nyasar ke sebuah hutan kecil. Mereka sudah curiga awalnya. Nah, setelah melewati mobil itu, 1 orang kernet ini bilang ke sopirnya, Cak, mandek Cak, berhenti Cak. Iku koyoke ono arek wedok geblak nang kono. Jadi si kernet ngomong seperti itu, kayaknya ada perempuan yang pingsan di sana. Loh iya tah? Iya Cak, mandek dulu Cak, berhenti Cak. Berhentilah mereka, akhirnya dipastikan ternyata benar. Mobilnya Sasa itu nggak terparkir secara normal. Jadi kayak mobil ini nyasar ke sebuah tempat dan pintu mobilnya ini kebuka satu. Nggak jauh dari sana mereka melihat Sasa ini sudah pingsan. Dan dari mulutnya itu keluar busa. Langsunglah dengan segera Sasa ini dibawa menuju ke rumah sakit. Ternyata Sasa ini mengalami keracunan makanan. Menurut pihak rumah sakit, ada makanan-makanan yang sudah basi dan sudah busuk yang terlanjur dimakan oleh Sasa. Nah, menurut keterangan dari sopir-sopir ini, mobil Sasa itu nyasar di suatu tempat. Yang dilihat oleh sopir-sopir ini nggak ada apapun, nggak ada warung, hanya ada bekas tempat pembuangan sampah. Jadi Sasa ini pingsan persis di atas tumpukan-tumpukan sampah. Dan baunya itu luar biasa busuk di sana. Sopir-sopir ini sempat berpikir, kok bisa si mbak ini kok pingsan di sampah-sampah yang kayak gini, baunya aja busuk. Nah, dia ceritakanlah semua ke kakaknya Sasa. Barulah setelah itu kakaknya Sasa mendapat informasi ini dan diceritakanlah ke Sasa. Barulah Sasa cerita tentang kejadian yang dialami, bahwa dia ini sebenarnya ngelihat warung. Tapi menurut kakak perempuannya, berdasarkan keterangan dari supir-supir itu, yang disinggahi Sasa ini bukanlah warung, tapi merupakan tempat pembuangan sampah yang liar. Artinya di sana itu nggak ada apapun kecuali sampah-sampah yang busuk. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan, Sasa ini bisa jadi memakan makanan-makanan yang ada di sampah itu. Nah, akhirnya mobil Sasa ini pun diambil. Pada saat kakak ipar Sasa ini menyalakan mobilnya Sasa, dia itu ngelihat dari spion ada sosok nenek-nenek. Bahkan waktu itu kakak ipar Sasa ini sempat kaget. Beliau sempat noleh. Karena kayak nenek-nenek ini duduk di belakang, di jok belakang. Setelah dipastikan bahwa nggak ada siapapun di jok belakang, beliau pun melanjutkan perjalanan. Dan sebelum sampai di rumah sakit, si kakak ipar Sasa ini mencium aroma-aroma makanan-makanan busuk dan juga tercampur dengan aroma bangkai-bangkai tikus. Jadi waktu itu, jendela ini terpaksa dibuka semua. Dan pada saat buka jendela, di spion itu sekali lagi dia melihat ada sosok nenek-nenek ini duduk. Akhirnya di situ, kakak iparnya Sasa ini noleh lagi ke belakang. Memastikan ternyata nggak ada siapapun. Sosok nenek ini hanya terlihat di spion. Sampai akhirnya beliau tiba di parkiran rumah sakit.
beliau ini akhirnya ngomong sesuatu, si kakak iparnya Sasa ini. Mbah, kula nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Saya minta maaf kalau adik saya ini ada salah-salah perbuatan. Nggak ada sedikit pun niat untuk mengganggu si Mbah. Ngapunten nggih, Mbah. Jadi dia ngomong seperti itu dan kemudian dia keluar dari mobil. Nah, pas waktu beliau ini jalan, ada perasaan nggak nyaman yang membuat dia itu kepingin ngelihat ke arah mobil. Nah, secara otomatis akhirnya kakaknya ini noleh sekali lagi ke mobil. Dan di situ, dia ini masih ngelihat ada sosok nenek-nenek itu masih duduk di jok belakang. Nah, diabaikanlah oleh kakaknya ini. Dari situlah akhirnya kakak iparnya Sasa ini cerita ke kakak perempuan Sasa. Begitupun juga Sasa mendengar cerita ini. Nah, setelah Sasa mendengar cerita dari kakak iparnya itu, Sasa pun cerita bahwa dia ini memang ketemu sosok nenek-nenek. Setelah dia dirawat di rumah sakit sekitar 4 harian, akhirnya Sasa ini pun menuju ke rumah kakak perempuan Sasa di Banyuwangi. Dia sempat menginap di sana sekitar 2 harian dan setelah itu Sasa pulang lagi ke Pandaan. Nah, sampai cerita ini diturunkan, selama rentan waktu itu Sasa ini masih sering menuju ke rumah kakaknya yang di Banyuwangi dan masih terus melewati Alas Kumitir ketika ke sana. Dan setiap kali melewati tempat yang dulu Sasa pernah melihat warung di sana, memang sampai hari itu Sasa melihat tempat ini memang seperti tempat pembuangan sampah. Dan nggak masuk akal sekali kalau di sana ada warung seperti yang dilihat Sasa waktu itu. Jadi sampai cerita ini diceritakan oleh Sasa pada Kembara Sunyi, Sasa nggak pernah lagi mengalami kejadian yang semacam ini. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa menghibur teman-teman sekalian dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara, dari manakah gerangan kasih teruna di kau kan berkunjung tiba, barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basah, keringan mata pengganti 1000